Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan puji syukur kita atas karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam mushola ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang saya hormati serta hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya memulai tausiah pada hari ini, ada beberapa pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Apakah kalian tahu karakter-karakter binatang yang kalian ketahui yang harus kita hindari? Dapat kita lihat apabila kita sering ke hutan atau ke taman safari bersama keluarga, atau mungkin teman-teman sekalian serta hadirin sekalian yang memelihara hewan yang bernama kera atau monyet. Mungkin teman-teman pernah memberi makanan terhadap hewan tersebut. Apabila pernah, mungkin bisa kalian lihat kita memiliki kacang satu, kita beri kepada monyet tersebut, lalu diambil dengan tangan kanan dengan sopan. Lalu kita masih punya kacang lagi, lalu kita beri kepada monyet, namun monyet tersebut sudah menunjukkan karakter yang tidak sopan terhadap kita. Dia mengambil dengan tangan kiri. Lalu kita masih memiliki buah-buahan yang lebih, kita kasih apel terhadap monyet tersebut, lalu diambil dengan kaki kanannya. Namun di dalam mulut masih mengunyah, dan di tangan kanan dan tangan kiri masih memegang makanan tersebut. Lalu kita kasih kembali pisang kepada monyet tersebut, lalu diambil dengan kaki kirinya. Nauzubillah min dzalik. Di dalam mulut masih mengunyah, dan di tangan kanan dan tangan kiri masih memegang makanan yang kita kasih tadi. Apa yang dapat kita lihat di hewan tersebut ini? Monyet ini menceritakan dan menyimpulkan karakter-karakter manusia yang tamak dan serakah. Banyak sekali umat Islam dan manusia di muka bumi ini memiliki karakter yang tamak, karakter yang serakah, dan karakter yang tidak bisa menikmati hasilnya. Maka dari itu, kepada umat Islam dan kepada manusia-manusia yang lainnya, kita tanamkan karakter yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah titipan. Yang kedua, hewan kuda. Apabila teman-teman dan hadirin sekalian pernah ke taman safari atau berkunjung melihat kuda atau menaiki kuda, apakah kalian pernah melihat kuda kecil yang belum memasuki umur kuda dewasa atau kuda remaja? Kita bisa lihat kuda anak-anak ini yang belum memiliki potensi yang bagus, belum memiliki energi dalam kekencangan larinya, belum memiliki keangguhan dalam badannya. Kuda kecil kalau dia berjalan di hadapan hewan lain, dia selalu menundukkan kepalanya, seakan-akan dia tidak memiliki apapun. Lantas apabila kita melihat kuda ketika sudah beranjak dewasa atau sudah menjadi remaja, kuda tersebut memiliki kekencangan larinya, ketangguhan badannya, dan potensi-potensi yang kuat di dalam diri kuda tersebut, sehingga kuda merasa bahwa dirinya yang paling hebat. Sampai kuda tersebut jika berjalan di hadapan
Hewan-hewan lain yang selalu menegakkan kepalanya, menunjukkan bahwa ia paling hebat di antara yang lainnya. Kuda ini menjelaskan dan mencontohkan karakter yang tidak harus kita contoh, adalah karakter yang sombong. Banyak sekali umat Islam dan manusia di muka bumi ini memiliki karakter-karakter yang sombong. Apa yang ia punya, ia sombongkan. Apa yang ia dapatkan, ia sombongkan. Baik itu dari harta, jabatan, ataupun yang lainnya, ia sombongkan. Sehingga manusia tersebut tidak memikirkannya lagi bahwa hal yang dikasih itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada umumnya kita sebagai manusia dikasih waktu tahun untuk kita hidup. Mungkin tidak sampai dari 100 tahun, atau mungkin kita akan memiliki umur 65 tahun. Maka lantas apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Lalu karakter apa yang harus kita pedomani dalam hidup kita? Mungkin teman-teman sekalian dan hadirin sekalian pernah menyicipi buah-buahan yang paling manis di muka bumi ini. Mungkin buah-buahan itu bukan buah tin. Namun jika kalian dan teman-teman sekalian pernah menyicipi atau merasakan buah tin tersebut, rasanya begitu berbeda dari buah-buah lain. Bisa kita rasakan dan bisa kita lihat seperti buah durian. Buah durian memiliki duri dalam kulitnya, dan dagingnya itu tergantung apakah busuk ataupun manis. Bisa jadi menjadi rasa yang hampa, bisa menjadi rasa yang busuk, dan bisa menjadi rasa yang pahit. Lalu apakah bijinya bisa kita makan? Tentu jelas tidak. Lalu bagaimana dengan buah tin yang saya ceritakan kepada teman-teman tersebut? Buah tin ini memiliki ciri khas dan khusus terhadap buah tersendiri, yaitu apabila kita makan kulitnya akan terasa manis, dan apabila kita makan dagingnya akan terasa manis juga. Lalu apabila kita makan bijinya akan terasa manis juga. Lantas apabila rasanya terasa pahit, maka semuanya akan terasa pahit di luar maupun di dalam. Buah tin ini mencontohkan karakter yang harus kita pedomani, yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani sebagai umat Islam, yaitu menjadilah manusia yang apa adanya, berbaiklah di luar, di dalam, dan di mana-mana. Jangan pernah engkau memasang topeng Anda di mana-mana, baik di luar maupun busuk di dalam. Itu adalah karakter yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu. Marilah kita sebagai umat Islam dan manusia di muka bumi, kita pedomani dan kita teladani karakter yang selalu rendah hati dan tidak sombong, lalu baik di luar maupun di dalam. Semoga tausiah singkat yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, innan nas makamul faqat wal manusia. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.